Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suci Nurmaulidia. Saya dari kelompok 10 dengan nomor NIM 14. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2024 kelas A. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu DRA Yulita Pujiarti MKes. Saya bertugas sebagai editor. Halo, perkenalkan saya Silvia Yagi dengan NPM 19, Prodi Ekonomi, Angkatan 2024, kelas A. Di sini saya sebagai pembawa materi. Perkenalkan, saya Natasha Febiranova dengan NIM 2410420039. Saya dari kelompok 10, saya sebagai pemateri. Di sini kita mengerjakan tugas UAS dengan judul Sistem Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah Matkul Ekonomi Mikro. Yang pertama, pengertian pasar bebas. Sistem pasar bebas adalah suatu mekanisme di mana harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi antara produsen dan konsumen. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi diambil berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar, tanpa campur tangan pemerintah. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebiasaan untuk melakukan ekonomi yang diinginkan mereka, maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka panjang. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama itu kebebasan ekonomi. Jadi kebebasan ekonomi itu setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki dan menggunakan barang serta jasa sesuai keinginan mereka. Yang kedua, penetapan harga. Harga ditentukan oleh interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang mencerminkan nilai barang atau jasa di pasar. Yang ketiga itu persaingan. Terdapat persaingan antara produsen untuk menarik konsumen yang mendorong inovasi dan efisiensi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam sistem pasar bebas. Ada 4. Yang pertama itu mengatasi kejualan pasar. Misalnya dalam kasus eksternalitas negatif seperti polusi, di mana aktivitas ekonomi oleh satu pihak dapat merugikan pihak lain. Yang kedua itu menjaga persaingan sehat. Tanpa regulasi, pasar bebas dapat mengarah pada monopoli dan oligopoli, di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar. Kebijakan ini anti monopoli dan regulasi. Persaingan diperlukan untuk memastikan bahwa ada entitas yang dapat mengendalikan pasar secara tidak adil. Yang ketiga, melindungi konsumen. Kebijakan pemerintah juga penting untuk melindungi konsumen dari praktis bisnis dan tidak etis atau produk yang berbahaya. Yang keempat, stabilitas pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan dalam pemerintah tidak dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi inflasi yang tinggi. Yang berikutnya itu ada bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama itu ada undang-undang untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan rangka dasar sosial ekonomi, yang dimana pemerintah membuat undang-undang yang bertujuan untuk menentukan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya. Tujuan kedua yaitu menciptakan pertandingan bebas, yang dimana pemerintah menjamin agar dalam perekonomian tidak terdapat kekuasaan monopoli dan setiap pelaku ekonomi dalam suasana persaingan yang relatif bebas. Yang kedua itu ada campur tangan dalam kegiatan ekonomi, yang dimana memproduksi barang publik salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah ikut secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang bersama dan barang publik. Tujuan lain campur tangan pemerintah yaitu menjamin supaya barang atau jasa itu dapat disediakan
eksploitasi sumber daya dan potensi monopoli. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan seperti melakukan regulasi harga, subsidi, pajak, perlindungan konsumen, serta dukungan terhadap sektor strategi dan UMKM. Dengan demikian, meskipun pasar bebas memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang dinamis, peran aktif pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian video pembelajaran dari kelompok 10. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.